Hitler mati di Garut, percaya gak? Ada percayanya. Ya bokap gue emang otentik orangnya gitu. Legend otentik menurut gue ya. Coba lihat garis tanganmu gitu. Set, set. Oh iya gue gandeng nih. Hafiz, Hubay, gimana rasanya punya ayah yang satu kaya dan satu lagi kaya banget? Ge, di mana lu? Gue udah studio. Lah ilah, masa talentnya duluan yang datang, manajernya belum. Mana sih lu? Hah? Kenapa? Akun lu dihack. Saldo lu hilang semua. Emang lu pakai apaan? Pantes. Lu nggak pakai dana sih. Udah bilangin lu, kalau akun lu nih ya dihack atau handphone lu hilang, di Dana ada jaminan 100% uang kembali. Ya udah, urusin dulu sana. Manajer gue udah ada. Nih, peringatan nih buat lu semua nih ya. Makanya kalau misalnya pakai dompet digital, harus yang ada fitur protection jaminan 100% uang kembali kayak Dana. Jadi misalnya saldo lu tiba-tiba hilang nih, handphone lu juga raib gitu kan entah kemana, lu bisa klaim balik saldo Dananya. Dengan catatan akun Dana lu harus udah premium. Dan laporin kasusnya paling lambat 60 hari setelah kejadian. Caranya gampang. Tinggal submit laporan lu di Diana, terus ikutin arahannya dan tunggu update-nya di Diana. Aman banget kan cuy kalau pakai Dana. Nah sekarang tinggal gue nunggu temen gue nih mau nongkrong bareng. Nah tuh dia tuh. Yuk kita langsung nyanyi. Let's go. Jai Guru Deva. Oh, nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Wadul is cooking. Weh, enak gak gitarnya? Enak banget. Baru nih gitarnya nih. Oh baru ya. Tadi malam gue rakit dari kayu, gue gergaji. Terus kan mumpung nggak bisa tidur. Gue kalau nggak bisa tidur kayak suka ngerakit gitar gitu kan. Insomnia. Iya insomnia. Jadi kayak aduh bikin gitar aja. Ya udah jadi. Tapi nggak tahu enak banget sih bikinan gue. Enak ya? Enak dong. Oke lah berarti. Enak banget. Udah gue stem tadi tuh. Itu. Gila, The Beatles. The Beatles adalah band yang suka bokap lo nyekokin waktu lu kecil. Iya. Salah satunya ya? Beatles, Queen Beatles. Queen Beatles. Kalau Beatles dulu kakak sama aku setiap mau tidur tuh di setel Beatles. Oh iya, lu ingat gak lagu apa dulu waktu kecil? Banyak ya, Michelle, Michelle Mabel, Cross Universe, banyak Beatles, I Saw Her. Ya Beatles-Beatlesan lah. Gue pernah nanya ini ke Bilal Indrajaya. Oh Bilal. Iya, dia kan Beatles banget tuh anaknya. Iya dia Beatles mania. Top 5 lagu The Beatles favorit lu apa? Kalau aku? Iya. Satu itu sih, Cross Universe. Ya. Dua. Tomorrow Never Knows. Oke. Tiga. Lucy in the Sky. 4 Because it makes me. 5 apa ya? I Want You kali. I want you. I want you. I want you. Itu bagus sih. Gitu. 5 udah ya tadi? 5 udah kan I Want You. Oke. Gue tuh bilang kemarin tuh, gue pertama kali beli kaset pakai duit sendiri itu A Hard Day's Night. Iya. The Beatles. Nabung. Dulu kasetnya masih harga 3.000 berapa 5.000 gitu. Beli di Duta Suara Sabang. Duta Suara Sabang. Ini keren banget nih. Ini baru band namanya. Dan lu belajar musik pertama lagu The Beatles? Oh kalau
pertama ngulik Nirvana malah. Wah, Nirvana. Ini Gila. sambil ini boleh kan? boleh. Berarti harus sambil ngopi juga. Nah, lu mau ngopi apa? Iya nih kok di warkop boleh tawarin kopi. Iya, lu saya kita jadi sebut warna aja warna. Warna apa ya? Iya, yang hitam kanan deh. Hitam kanan. Makanya brand placement dong, biar gue sebut brand lu. Gua juga dah. Saya jadi inget zaman SMP ya kayak gini. Iya, di warkop ya. Nongkrong. Iya. Gorengan. Hah? Lu kan SMP di mana? BM. BEM juga? Iya. Anak BEM nongkrong di warkop. Zaman itu keren sih. Zaman itu keren. Tapi benar sekarang tuh. Zaman itu apa ya? Nggak tahu waktu flashback ke SMP ya. Iya. Zaman itu cabut sekolah nongkrong di warung tuh keren aja. Iya benar. Jangan tidur ya. Tapi kan kita pernah punya masa lalu kenakalan masa remaja lah. Iya, SMP, iya. SMA. Keseruan gitu lah, keseruan. Iya. Gue di depan, gue dari SMA 3 SD Budi. Depan gue juga ada warkop. Iya. Suka nongkrong di situ juga. Karena ada perbedaan ini, gap kekayaan ya. Iya. Jadi yang kelas sosialnya di atas tuh di sebelahnya ada Pistales. Kita yang nggak punya duit di warkop. Itu sebelah-sebelahan. Jadi kayak, wah ini kesenjangannya lumayan terjadi ya. Tapi seru. Kalau nongkrong di warkop tuh, nah sekarang ini warkop kan lagi in lagi. Iya, yang datang tuh kayak keren-keren, nggak harus kelas yang mana. Warkop udah punya semua kelas lah, termasuk PWK. Ini buat semua kelas. Dan warkop Polim. Iya. Saya iklan di sini. Promo. Dateng dong warkop Polim, warkop gua. Siap dong, ayo. Warkop Polim itu. Di mana tuh? Di Panglima Polim. Panglima Polim ya. Iya, seru lah ntar kita Siap. makan-makan mie instan lah di sana. Ngopi-ngopi. Iya, Kalau harus mie coba takut kopi gua. lambung. Oh, lu punya GERD ya? Ada. Oh, gue juga punya. GERD, anxiety. Wah, tapi itu Gengsi banget ya gue. Tapi itu beririsan banget tuh. Itu beririsan banget tuh. Tapi lu berarti udah lama nggak alkohol? Alkohol Pernah tapi? Dulu. Iya. Dulu ya iyalah. Udah berapa lama nggak alkohol? Alhamdulillah udah mau jalan 4 tahun. Wow. Itu pun aku nggak bilang berhenti ya, takut jumawa siapa Iya, tahu iya, iya. tiba-tiba ntar. Itu pun karena ada alasan medis, kan ada pen di punggung. Oh, nggak boleh minum alkohol kalau ada Iya, pen. dokter bilangnya kalau bisa jangan gitu. Cuma kalau nakal silahkan. Kata dokter gitu. Cuma enggak deh. Mana dokter aja lah. Udah karatan pen gua. Hah? Pen bisa karatan cuy? Iya. Lah bukannya bahannya titanium ya? Analoginya ya, nggak tahu ya. Analoginya, ya ini kata dokter ya, nggak tahu bisa dipercaya apa enggak. Sekuat-kuatnya Titanium. titanium atau apapun itu kayak marmer aja itu katanya ya, ini bukan literasi. Katanya paling tahan lama tuh 25 tahun udah melemah gitu. Oh, jadi emang ada jangka Jadi memang ada waktunya jangka waktunya sebagus-bagusnya. untuk mulai melemah gitu. Berarti harus dicabut dong pennya. Iya, cuma kata dokternya kalau mau lebih enak, ini sekarang kan lagi terapi mingguan gitu, Iya, dikasih gelombang gitu-gitulah. Katanya kalau mau lebih aman itu nanti 2 tahun lagi ada teknologi yang lebih canggih. Oke. Kata dokter. Tunggu deh. Pen itu kan berguna untuk nyambungin tulang. Ya? Berarti tulang lu udah nyatu dong harusnya ya? Udah. Cuma emang belum boleh dilepas. Masalah ortopedi udah aman. Oh. Cuma efek samping dari si operasi itu masih. Efek sampingnya apa cuy? Ngilu-ngilu badan kah atau apa? Banyak banget efek sampingnya. Gue lupa lagi nama penyakitnya. FBSS lupa singkatan, failed apa gitu syndrome. Tapi apa yang lu rasa kalau lagi kambuh? Sakit aja, sakit. Sakit Gimana kayak sih? Ya, gimana sih kayak ada back pain gitu ya? Back pain ya. Oh. Ya sakit aja gitu, kayak mati rasa gitu. Iya. Kadang kalau Gue juga dipegang- punya back pain ya. Terus gue Oh, iya? ke dokter kan. Dokter bilang, oh ini penyakit medis par, namanya tua. Emang gitu katanya. Oh ya udah. Berarti saya harus olahraga katanya. Jadi mungkin sama lah kita, tapi bedanya lu ada pen. Iya. Sekarang masih udah seminggu sekali lah terapi. Seminggu sekali lagi terapi nih. Iya. Terapinya namanya terapi kan kita kan harus apa ya, membuat diri kita tuh lebih baik gitu kan. Iya. Tapi dari semua penyakit, lu percaya nggak sih bahwa emang otak yang paling harus utama nih yang Sebenarnya, bikin iya. sehat? Iya. Otak sih. Pikiran ya. Pikiran. Terus
musik juga dengerin musik salah satu senjata gue buat healing tuh. Iya, healing. Musik juga. Itu kan musik kan kalau dikulik banget nada syair kan berpengaruh banget ya ke masyarakat gitu. Ya. Secara sejarah dulu kita merdeka juga pakai lagu Pakai kan. lagu. Iya. Tapi ya pikiran sih. Iya. Lu ketika lagi penat gitu kan, lagi anjing muka fucked up mah hidup gitu. Musik apa yang lu dengerin? Gue ada satu. Gue lagi suka satu lagu nih. Kalau lagi penat gue suka satu namanya Gatlin Brothers Country. Oh, gue belum tahu tuh. Iya. Gue suka tiba-tiba dengerin tuh kayak entah kenapa tuh healing sekali. Oh. Kayak iya. ya udahlah, masalah harus dikelarin. Abis dengerin lagu itu kayak gitu. Padahal lagu cinta. Iya. Iya. Lu apa? Lagi penat dengerin musik apa lu? Keras kah atau Keras justru Gak bisa malah kalau lagi galau, lagi fucked up gitu ya, dengerin lagu himne guru nggak bisa ya. Itu udah nggak terpujilah wahai engkau. Nggak pas berarti Nirvana. Atau marching. Nirvana kayak langsung seger lagi aja, nggak tahu kenapa. Apa lagunya? Yang mana aja. Gue paling suka lagu Nirvana ini. Do you believe me when Love Bus? Oh, Love Bus itu bukan Nirvana, itu dia cover. Oh, di cover lagu Cover Shocking Blue itu. Oh, di cover sama si Nirvana. Iya, meledak dah Oke. pada zamannya. Tapi lu sepakat gak sih album Nirvana yang bermain? Justru yang menurut gua yang akhirnya semakin dia dikenal sama nge-reach semua kalangan adalah ini Acoustic Unplugged. Iya juga sih. Iya, yang di MTV. Iya, itu akhirnya semua kalangan tuh kena tuh Nirvana tuh. Iya. Padahal sempat diragukan ya katanya ya acara itu. Lu tahu nggak zaman-zamannya gue SMP ya, ini pada pakai ginian nih, ikutin Kurt Cobain. Kayak, nenek-nenek kan bilangnya apa? Nggak tahu gue. Iya, nah sekarang lagiin lagi bilangnya grandpas apa gitu. Lagiin lagi nih dia anak muda. Oh iya. Kayak gini-gini. Ini kata gue dikasih tisa. Udah kasih tisa. Tisa ya udah gue pakai aja deh. Punyanya dia apa emang lu dibeliin aja? Dibeliin. Oh, kira ketinggalan gitu kan di mobil, biasa kan gitu kan. Ketinggalan di mobil gue pakai aja deh gitu kan. Gue juga suka ada barang-barang ketinggalan cewek tuh gue. Aku gojekin bagaimana nih gitu. Ntar aja gue ambil. Oh ya udah gitu kan. Atau biasanya gue ngomong gitu, ntar aja deh. Kalau gojekin ribet, ntar aja ketemu lagi gitu. Biar Nastrik. nasinya biar ada interaksi secara personal. Iya, biasa gitu. Oh, dia dikasih tisa. Dikasih. Dalam rangka apa emang ngasih aja? Oh, dia suka ngasih kadang-kadang. Oh, dia Suka ngasih. act of service gitu ya anaknya. Dia emang orangnya dermawan sih ke semua orang ya. Oke. Akhirnya gue dikasih ini. Salah satu kesayangan gue juga nih. Berarti dia sering ngasih kejutan-kejutan buat lu gitu dong? Kejutan. Cinta kan penuh kejutan, men. Lu kalau Mbak Tisa kayak gini sih pacarannya. Lu kan dikenal sebagai Gus Dul. Iya. Orang yang penuh di antara abang-abang lu. Di antara abang-abang lu yang paling filsuf. Iya. Filsuf. Lu kayak gitu gak sih? Ada banyak majas yang dikasih ketika Majas. Kalau pacaran lu Mbak Tisa gimana? Hah? Biasa aja. Tapi emang lebih suka ngobrol kayak ini juga ngobrol gitu. Oke. Gimana hidup gitu ya. Wah, berat juga tuh. Gue juga kayak gitu sih. Cuma jam 2 malam sama cowok-cowok ngumpul ya. Itu udah ngomongin agama tuh. Kalau jam 2 malam konspirasi. Iya, konspirasi. Iya. Konspirasi apa yang paling lu percaya dalam hidup ini? Hah? Hitler mati di Garut, percaya gak? Ada percayanya. Lu bumi datar, bumi bulat? Oh, gua bumi bulat kalau itu. Flat earth enggak. Sorry ya kaum flat earth. Elo bumi datar tuh Elo tuh. Dia bumi datar. Elo percaya banget bumi datar. Iya, dia bumi datar. Iya. Iya. Apa teori konspirasi yang lu percaya banget? Konspirasi yang gue percaya si John Lennon dibunuh kali ya. Oh, yang katanya si penembaknya tuh dikasih pil yang dikontrol buat ngebunuh John, itu gue percaya sih. Oh iya. Gak tahu kenapa, itu gue percaya aja gitu.
Kalau gue percaya bahwa kopi bisa menyelamatkan obrolan kita malam ini. Bayaran nanti ya, utang dulu ya. Lu panas ya? Panas. Thank you. Lu kemarin sempat ngobrol sama Bilal Kopi. ya? Wih. Kan biar ada brand masuk nanti ya. Bener, masuk dong bro, kopi, brand kopi gitu. Gue tuh ngobrol sama nah ini harus kopi harus kayak gini nih, harus ada ahnya. Itu tandanya kopi nikmat. Iya, Kalau nggak ada iya. ahnya tuh bukan ngopi gitu. Apa Harus tuh? kopi panas tapi kalau kopi dingin tuh nggak ada ah. Iya. Harus kopi panas wajib. Kalau dingin gitu ya. Ci, gue kemarin ngobrol sama Bilal ya. Iya. Gue tuh bilang, lu tuh tim yang sebel sama Yoko Ono apa enggak gitu. Karena kan banyak orang nih, Iya. wah ini Beatles bubar gara-gara pengaruhnya tiba-tiba ada sosok wanita datang perempuan bernama Yoko Ono. Wah tuh John Lennon langsung lebih spiritual, lebih apa Iya, gitu kan. iya, Akhirnya iya. kayak, wah ini makin aneh nih gitu kan. Terus akhirnya bubar. Nah lu tim yang benci sama Yoko Ono apa enggak? Keren, ngopi dulu ya. Iya. Nah. Kalau gua enggak sih, enggak benci gua sama Yoko Ono. Oke. Menurut gua malah kalau yang gua tahu ya, yang gua tahu John kan pas ketemu Yoko malah kebuka banget tuh dia. Iya. Cara berpikirnya. Terus apa ya? Malah gua ngefans sama John pas setelah dia sama Yoko gitu. Oh karena lebih Lebih hippie? Bukan lebih berpengaruh aja ya secara Oke. secara pemikiran lebih kritis lah ya. pemikiran lebih kritis. Terus dia juga syair-syairnya Imagine tuh kan dalam banget ya. Iya, iya. Itu kalau kita nyerempet ke apa? Gua rasa lirik Imagine tuh impian para sufi. Gua rasa ya. Ya. Jadi gua nggak benci Yoko sih. Gak benci ya. Udah tim yang kalau nggak ada dia pun Emang kayaknya udah mau bubar emang deh. iya kayaknya. emang harus ya udah jalannya aja. Udah jalan aja. Ini ngomongin soal sufi ya. Nama lu kan sufi sekali ya. Sufir Pak, saya bukan sufi. Abdul Qadir Jailani. Kita depannya sama-sama Abdul loh. Oh iya. Gue Abdul Ghaffar Hilman. Oh iya. Gue anaknya Ahmad Dhani juga kebetulan. Abdul Qadir Jailani. Lu Iya. berat gak sih menyandang nama itu kan Abdul Qadir tuh kayak gimana ya? Berat banget. Bukan berat sih, harus ekstra jaga-jaga gitu. Kayak contoh, gue kan punya band namanya Kodir gitu. Ya. Emang dari kesepakatan awal tuh kita nggak ambil sponsor alkohol atau bank yang riba gitu, kita nggak ambil. Ah, Gitu. serius lu? Iya. Kodir band ini? Yang band Kodir ya, Iya. kalau solo nggak apa-apa gitu. Oh, karena namanya tuh Iya, lu menjaga aja sih, lebih marwah menjaga. nama ini. Dan dulu kan sempet ragu kan, terus ngobrol-ngobrol ada satu musisi Om Fadli Padi. Oke. Itu katanya itu yang sangat menginspirasi aku gitu. Kalau rezeki nggak usah ditakutin lah. Katanya beliau tuh setiap manggung dari mungkin sponsor alkohol atau bank yang berbau riba, katanya netnya dia disedekain semua Oh ya? sama Om Fadli Padi. Wah, gokil. Wah, gokil nih orang nih, harus dicontoh nih gitu. Iya. Tapi ya kadang keberatan juga. Banget ya nama kalau gue ya. kalau Kodir band tuh nggak nerima alkohol bang riba itu nggak terima gitu. tapi Kodir band sih musiknya sih gue akuin nyampe banget tuh. Thank you. Iya, keren banget. Thank you. Terutama yang gue suka yang aransemennya yang penyihir. Oh dengerin bang. Iya. Wah, makasih. Itu menurut gue psychedelic rocknya berasa sekali. Iya. Kayak gue ngerasa kayak Bimbo zaman dulu, terus The iya. Hollies, The Doors, Iya, ada iya. di situ semua tuh. Terus kalau 90-an mungkin The Flowers yang tolong Bu Flowers, dokter. dokter. Nah, itu tuh ref gitar tuh enak banget. Thank you. Iya, Thank you. Itu siapa? Itu gimana lu ciptain si penyihir ini? Lagi nongkrong sama teman-teman, terus sambil gitar. Terus ya udah liriknya ngasal aja sih emang gitu. Bangun pagi langsung ngopi, mau mandi lihat IG story, mau nonton TV tapi takut beritanya hoax sana sini. Gitu. Kalau aransemen emang aku kan berangkatnya dari emang suka Jim Morrison juga gitu. Jim Morrison, psychedelic,
ya emang suka psychedelic, explore sound, flanger dan lain-lain. Dan soundnya tuh dapat banget tuh. Thank you. Lu mastering ini sih keren banget tuh. Dapat banget tuh. Sound jadulnya tuh berasa banget. Thank you. Emang tag-nya juga pakai Roger Stone 75. Oh, oke. Secara produksi dipikirin banget gitu. Emang lu pikirin banget ya? Iya, banyak tuh musisi-musisi kayak misalnya pengen dapat sound lamanya tuh bener-bener pakai keyboard yang Hammond gitu-gitu kan, biar pengen merasa dapat feel old school-nya aja. Dan lu mikirin kayak gitu juga? Mikirin. Jangan sampai kita mau old school tapi kan kita nggak tahu konsepnya gitu kan, mikirin. Ada peran bokap gak di situ untuk master? Nggak, lu semua? Ada, semuanya sendiri. Kodir tuh nggak tahu ya, mungkin album yang sangat aku banggakan secara pribadi kali ya. Soalnya pas ngerjain juga nggak mikirin apa-apa, memang benar-benar happy. Effortless aja. Terus semua masalah gua ada di situ gitu ya. Happy aja deh sama album itu. Cuma sekarang emang lagi nyari gitaris baru gitu. Yang lama kemana emang? Ada urusan. Ada urusan. Siapa sih personilnya Kodir itu? Gua, anaknya teman bokap gua. Oh, siapa namanya? Daryl Sudiro. Sama Axel CB, ponakannya Atik CB. Cuma satu, gua lagi nyari gitaris gitu. Oh, Axel CB itu ponakannya Atik CB? Iya. Oh, oke. Drummer si Axel CB itu. Oke. Dia juara Yamaha gitulah pokoknya. Wah, itu Atik CB itu salah satu lagu favorit gue kalau karaoke itu. Atik CB legend itu. Lah ya, legend. Iya, itu ponakannya itu. Ponakannya. Nah, lu ketemu mereka juga satu sekolah? Enggak juga, nongkrong aja, nongkrong. Jadi kita nongkrong bikin band yuk gitu. Bikin album yuk gitu. Nah, dulu lah. Kira-kira jadi itu album 1000 bulan tuh. Iya. Ya menurutku ya susah sih bikin album gitu lagi gitu. Maksudnya secara pribadi gitu. Susahnya kenapa? Susahnya waktu itu ya masalah gue lagi banyak gitu ya. Iya. Kalau di dalam liriknya ya, trouble hidup juga lagi banyak banget gitu. Terus akhirnya keluar semua secara musik, secara lirik. Berarti lu percaya kalau karya itu tuh ada karena keresahan? Percaya nggak percaya ya? Bukan percaya nggak percaya, netral gitu. Ya. Kadang kalau kita ngandelin mood terus juga kan nggak enak juga gitu. Nunggu masalah datang gitu. Iya. Kadang-kadang maksudnya nyari masalah? Iya. Jangan. Apa jangan sengaja cari masalah? Tapi banyak loh yang musisi yang melakukan itu. Banyak banget. Kayak iya. Gue pengen dapat bikin karya aja nih bagus nih. Iya. Banyak teman-temanku gitu. Lu enggak? Lu enggak kayak gitu? Udah enggak. Udah enggak. Tapi ya kayak gitu satu. Itu kan sebenarnya bikin lagu kan soalnya persoalan malas apa enggak aja kan sebenarnya. Kalau kita malas nunggu mood ya nggak jadi. Tapi kalau kita nggak males ya insya Allah bisa kok gitu. Bikin lagu yang bagus juga. Tapi emang paradoksnya karya-karya yang hebat gitu kayak Van Gogh gitu misalkan. Atau siapalah seniman itu lahir dari penderitaan yang gede gitu. Betul. Kayaknya hampir semua masterpiece lahir dari ini ya. Dari misery. Dari penderitaan yang besar gitu ya. Kalau kita lihat ya Kurt Cobain, Freddie Mercury, John Lennon gitu ya. Betul. Hidupnya tuh dituangkan di situ. Dan lagu 1000 bulan, album 1000 bulan tuh banyak banget masalah-masalah yang lu keluarin di situ tuh. Iya di situ. Pola-pola. Masalah paling besar yang ada di lagu itu apa? Akhirnya lu keluarin di lagu. Banyak. Kalau di Hey itu yang Broken Home. Iya. Sakit cinta soal inilah soal psikis dan lain-lain gitu. Banyak kan di situ semua. Dengerin aja deh Kodir 1000 bulan. Itu masalah gue semua di situ. Masalah hidup gue. Iya. Oh, lu tuangnya di situ itu iya. Kayak curhat jadi lirik gitu ya. Ya emang esensinya itu sih ya bikin lagu ya. Emang banyak yang nggak bisa diungkapkan kawan, jadi maksudnya di musik aja gitu. Oke. Terlalu banyak perasaan yang harus dijaga kan. Oke, betul. Di musik aja karena musik kan universal. Iya. Orang bebas mengartikannya. Iya. Dan sama sekali gak ada campur tangan bokap di situ. Nggak ada. Tapi ngeliat liriknya bokap bilang apa ketika ngeliat lirik, musik segala macam. Nggak tahu. Gue nggak tahu bokap gue udah denger tuh belum ya. Oh, lu nggak sharing gitu ke bokap? Gue kasih doang CD-nya. CD-nya cuma nggak ada komen apa-apa. Tapi lu kalau ngobrol sama bokap tuh ngobrol musik gak sih? Atau sharing musik gak sih? Ngobrol sharing musik.
Cuma sekarang dia udah mulai sibuk politik ya. Iya. Jadi kadang mau ngobrol tuh banyak banget teman-temannya gitu. Udah waktunya udah berkurang. Emang udah waktunya belajar sendiri sih juga Iya. gitu. Nah kalau sama nyokap sering sharing musik juga. Nama nyokap sering juga gitu. Tapi kayaknya sekarang memang apa ya? Sharing-sharing aja ya, sharing lagu gitu. Kayaknya anak kan udah mulai harus belajar sendiri kayaknya gitu maksudnya. Oke. Belajar sendiri aja deh gitu. Maksudnya secara itu kan maksudnya ngaruh juga ke jam terbang gitu. Betul. Kayak ngeproduce sendiri. Ya mungkin single kemarin jelek. Alhamdulillah menurut aku pribadi single yang berikutnya lebih next level gitu. Itu kan terpengaruh ke jam terbang ya gitu. Iya. Dan mungkin menurut gue ya langkah itu tuh bagus banget. Karena bayang-bayang nama bokap kan besar sekali dalam hidup lo. Itu nggak bisa dibantah. Bagaimanapun lo akan tetap menjadi anak Ahmad Dhani. Cuma gue yakin banget lo harus punya karya sendiri yang memang bisa jadi legacy buat diri lo, gitu kan. Dan lu nggak pernah mempermasalahkan hal itu kan. Oh anak Ahmad Dhani nih gitu. Udah nggak pernah lah. Udah nggak Males. pernah ya? Bukannya males. Dulu iya. Dulu kalau enggak kan nggak mungkin banyak narasi yang gue buat di media gitu kan. Kalau sekarang udah kayak waktunya ngapain sih dipikirin gitu. Mending bikin puisi. Iya. Mending lihat Tisa. Oh Tisa wajahmu bagaikan apa? Ya mending gitu, mending baca buku, mending bikin lagu gitu kan. Ya akhirnya ya mulai masuk ke usia 24 nih emang lagi belajar banget memfokuskan pikiran ke hal-hal yang lebih penting untuk dipikirin gitu. Oke. Untuk Prioritas. untuk dipedulikan gitu. Kalau enggak kan jatuhnya OVT, anxiety kalau kata anak zaman sekarang. Lu malas dengan drama-drama itu ya dulu ya. Malas gua gitu. Mendingan yang positif aja deh. Iya gitu. Biar pikiran seger gitu ya. Gue juga nggak tahu tuh narasi lihat IG itu kadang psikologi bla 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 bla. Ya endingnya dia jualan psikolog gitu. Males gue. Lagu yang terinspirasi dari pasangan lu ada dong pasti. Banyak. Dari Lagu apa? Dari Tisa. Tisa yang terakhir nih, tak mau gila. Oke. Tapi gitu liriknya. Liriknya gimana coba? Liriknya gimana? Aku tak mau gila karena hubungan kita. Aku tak mau gila karena segala amarah. Apa arti percaya bila saling berdusta? Ku tak mau cinta kita menjadi cinta yang salah gitu. Ini itu terinspirasi dari Tisa. Dari Tisa. Oh, lagi berantem kayaknya. Lagi berantem gitu. Tapi gue malah Tisa anehnya tuh sering dapat lagu habis berantem gitu. Ya namanya pasangan lah. Pasti ya ada kan? berantem. Iya pasangan. Ya kan cinta kan satu paket dengan patah hati gitu kan. Betul. Gak bakal mungkin enggak. Iya. Dan Tapi gue anehnya pas habis berantem malah sering bikin lagu tuh kayak kemarin. Ya drama lah. Gue nggak mau nyebutnya berantem ya. Bumbu drama lah gitu. Malah makin cinta gitu kadang. Malah bikin lagu gitu. Oke. Buat Tisa banyak banget buat Tisa gitu. Drama-drama itu tuh datang dari kaliannya atau dari pihak luar? Dari kita. Dari kita ya? Dari lu berdua? Iya. Kita, lu berdua lah. Kenapa tiba-tiba ada gue bertiga? Lagi berantem, di tengah-tengah ada gue. Udah bro, santai udah, maafin aja gitu. Aku udah pengalaman. Iya, udah anggap aja. Kenapa tiba-tiba ada gue? Dari aku biasa. Oke. Apa yang lu suka dari Tisa? Banyak banget. Apa ya? Yang gue suka dari Tisa banyak banget bang gitu. Rock and roll kali ya. Oke. Rock and roll gitu maksudnya. Kalau dia tipikal ya banyak banget lah kalau harus di breakdown dari cantiknya, dari attitude-nya, dari ya banyak banget. Tapi dia salah satu wanita dari kalangan apa ya? Gue bilangnya apa ya? Industri entertain gitu.
yang kalau gua kan kadang dunianya kan kadang datang ke showcase gitu. Terus tempatnya nge-Bronx gitu. Ya. Terus main kadang ya kayak gitulah dunia anak band gitu. Dan dia nggak apa-apa? Dan dia nggak apa-apa gitu. Dia masih mau nemenin gitu. Terus ya tau lah kehidupan seniman tuh kayak gimana gitu. Kalau ya ups and down-nya gitu. Ini menerima aja gitu dengan segala kekurangannya, dengan segala keanehan gua gitu yang gue punya gitu. Emang lu Jadi paling aneh nerima apa aja. cuy? Lu tadi bilang kan drama sering dari lu tuh. Emang lu paling aneh kenapa? Ada apa diri lu ke dia gitu? Enggak, maksudnya kan apa ya? Kadang-kadang ya kita semua punya sisi unik masing-masing gitu. Punya sisi keanehan gitu. Dan dia bisa nerima keanehan gua aja gitu. Oke. Drama gue nih ya kalau sama Ya kalau gua nggak pasangan aneh, gua. gua nggak mungkin bikin psychedelic lah. Betul, itu harus aneh sih tuh. Itu harus aneh sih. Iya benar-benar. Itu harus orang yang aneh sama orang yang narkoba ya. Kena baru lo kata bikin psychedelic. Tapi harus aneh. Dia unik dia orangnya. Kalau keanehan gue, kalau sama pasangan. Iya. Gue kalau ada game baru PS, gue bisa diganggu. Oke. Mau nelpon seharian juga gak bakal gue angkat. Mending lo datang deh. Lu sebelah gue aja. Sampai tuh game tamat. Oh bisa nerima tuh kayak gitu. Iya, nerima. Berapa jam main Diva tuh? Kalau game kayak Last of Us tergantung ya, bisa 3 hari. Wah. Iya, jadi gue telepon kalau gue lagi kerja, Iya, baru gue iya, telepon. iya, Kalau nggak ada iya. kerja, gue bisa main PS harian. Oh iya. Dan iya. balas WhatsApp ya, tapi lama banget. Iya. Banyak yang nyangka gue selingkuh, nggak lu datang aja dah, gue main PS. Selingkuh sama PS. Iya. Datang aja, dulu kalau game baru tuh gue tuh. Nah emang perlu wanita yang khusus yang bisa menerima kondisi-kondisi kayak gitu. Seperti Tisa kan lu kan? Iya, Ada beberapa iya, keadaan iya. unik lu yang akhirnya diterima sama Tisa. Banyak lah maksudnya. Banyak orang kan cuma lihat dari sosmed doang gitu ya. Iya. Banyak yang nggak tahu aslinya gimana gitu. Dan dia bisa nerima aja gitu. Apa yang orang salah menilai lu dari sosmed? Contoh gue dulu ya. Orang bilang gue adalah party animal. Party animal. Iya, Gitu ya. suka ke clubbing segala macam. iya. Padahal enggak, gue kalau ke situ pasti kerja. Sebisa mungkin kalau lagi ada senggang, gue lebih milih di rumah main PS atau enggak main mancing gue. Itu yang salah tuh. Oh suka anjing juga. Ada Frenchie, umur 9 tahun. Fancy ya. Iya, lu apa yang orang-orang salah menilai lu? Apa ya? Ya kayak banyak bilang enak banget kan jadi dul gitu, enak banget jadi. Ya kayak gitu-gitu kan maksudnya narasi yang dibuat kan terlihat mewah, terlihat Berkecukupan. berkecukupan gitu. Padahal aslinya enggak juga gitu. Gue pernah loh saldonya 0 gitu. Tapi kan gue Masa? pernah. Tapi kan maksudnya gue juga manusia biasa gitu. Manusia biasa yang apa yang juga lagi struggle menjalani hidup gitu. Dan gue juga kadang bingung kenapa sih orang zaman sekarang tuh suka dengan gampangnya ketipu sama postingan di media sosial tuh. Gue nggak tahu kenapa ini wabah psikologis atau apa, gue nggak tahu gitu ya. Tapi padahal gue manusia biasa gitu. Yang bisa saldo 0 juga. Yang bisa saldo 0 juga gitu. Meskipun bahkan gue gak percaya loh Ci. Lu gak percaya? Iya, Ya, serius Ci. Pernah saldo 0? Pernah gue. Pernah. Lu malas untuk kayak tapi kan sorry ya kalau orang-orang awam ngeliat kan ya nyokap lu, bokap lu gitu kan emang masa saldo 0 sidul gitu. Ya mungkin gue bisa aja minta gitu kan. Oh lu nya gak mau. Ya gue nya gak mau gitu. Gue lebih baik apa ya, lebih baik belajar kelaparan ya maksudnya. Ada satu momen di mana gue waktu itu di bandara gitu tuh benar-benar saldo gue waktu itu 0 tuh. Gak bisa beli makan, gak bisa beli ini. Ya udahlah gue tahan aja gitu. Maksudnya apa ya, gue nggak mau yang apa-apa minta gitu. Ya biar belajar mandiri aja bang. Iya. Belajar mandiri aja gitu. Ya pengen dapat uang dari hasil kerja lu. Ya, pernah terus saldo lagi 0 nih. Tiba-tiba ada transferan masuk dari publishing. Happy banget tuh. Ya nggak banyak sih, nggak sampai juta-jutaan. Itu rasanya gimana ya? Lebih pride aja gitu. Karena karya lu. Karena karya daripada minta-minta atau apa gitu. Oh, keren. Terus gue habis itu langsung beli kelapa gitu. Beli kelapa gitu. Ya maksudnya ya kita juga manusia biasa lah gitu. Jangan dengan gampangnya tertipu dengan brandingan atau postingan di medsos gitu. Ya. Dan itu yang salah, banyak orang salah kaprah soal lo ya.
gua rasa bukan salah kaprah ya, tertipu aja sama postingan gitu. Iya, dan nggak semuanya apa yang mereka lihat itu benar lah. Iya, itu juga gitu. Iya, karena kan sosmed kan ya balik lagi ya sosmed gitu kan, bukan kehidupan pribadi gitu. Iya gitu. Ya banyak orang yang ngira ABCD padahal bukan. Iya Ya, gitu. dan gue baru tahu nih lu ternyata orang yang sangat suka dengan proses yang lu jalanin ya. Suka banget gua. Nggak tahu kenapa gitu. Dari dulu Kegagalan sih. apapun, musik misalnya gitu, itu bodo amat tuh ya. Bodo Tetap lu amat. gas aja. Justru menurut gua tuh penting kadang-kadang gitu. Gitu kayak mengalami kegagalan, jatuh, bangkit lagi gitu. Justru menurut gua itu yang penting banget tuh. Menerima kegagalan ya kan. Iya. Berdamai dengan kegagalan terus bangkit lagi. Itu kan yang lama-lama ntar slow build karakter sukses gitu kan. Itu seru sih. Seru banget gitu. Kadang nggak tahu ya. Entah gua agak aneh atau gimana. Kadang orang pengennya instan gitu kan. Cuma gua enggak sih, gua lebih suka proses pelan-pelan. Gagal kan juga subjektif ya. Maksudnya itu mindset gitu. Kalau misalkan gua tiba-tiba banyak job tapi gua mindsetnya nggak bersyukur, bisa aja gua gagal gitu. Betul. Jadi ya itu sih, percaya proses kalau kata MU. percaya proses. Terus ya gue suka aja, gue lebih suka apa, kalau kata Frank Sinatra tuh I did it my way. Gue lakuin ya, gue lakuin jalan gue nih. Iya. Laki lah bro. Ya. Berarti lu udah tahu misalnya proses-proses yang lu build selama ini ketika lu kemarin nembak si Tisa gitu kan, dicuruk. Iya gak? Lu udah menyiapkan mental ditolak? Udah lah kali belum. Lu nembaknya gimana cuy? Gue pengen tahu deh. Kali aja bisa kepake. Ya emang udah ngeplan. Udah ngeplan. Kenapa aku. dicuruk? Biar romantis lah. Rokok makan gratis. Itu curug mana cuy? Sentul. Oh disentuh. Ya, emang Gunung udah- Pancar. Iya. Iya. Lupa gue di mana. Iya. Pokoknya Disentuh ada- lagi hiking nih. Lagi hiking. Terus tiba-tiba momennya gimana tuh? Ya udah mulain lah. Ya emang udah ngeplan kan, terus udah mulai oke lah gue tembak lah gitu. Terus ya gue liat garis tangannya dia aja gitu. Lu ambil tangannya? Kagak, coba lihat garis tanganmu gitu. Set. Oh iya gue gandeng nih. Gitu, tapi udah PDKT dong sebelumnya? Udah dari Mei, jadian September kan. Berapa bulan langsung aja mau nggak jadi pacarku gitu. Lu gandeng Pakai lagu. Ada lagunya tuh, lagu khususku yang nembak Tisa ada di YouTube tuh, judulnya Anggur Cinta. Anggur Cinta. Iya, itu emang lagu buat Tisa waktu itu. Oke. Anggur Cinta. Bukan. Gijet bukan lagunya Dul. Oh, awalnya liat garis tangan, coba liat garis tangan lu gitu. Iya. Asal lu gandeng berat. Respect. Boleh. Tunggu deh. Pas lu giniin, megangnya gini berarti dong salah jari. Iya. Salah jari. Iya. Langsung lu nyanyi. Nyanyi sebelumnya. Oh, sebelumnya. Biarkan ku teguk anggur cintamu semanis madu, candu dan rindu menyatu. Ya salah gombal-gombal gitu Iya. kan. Tapi dia tahu lagu itu buat dia. Dia tahu. Reaksi dia apa? Nggak tahu gua. Oh, lu gak pernah nanya? Nggak pernah nanya gitu. Ya akhirnya ya udahlah gue tembak aja gitu. Nah, kembali ke scene tembak nih. Gue kepo ya. Ini gue kan mengatakan nih, lu ngomong apa? Mau jadi pacar gue gitu? Iya langsung mau gak jadi pacarku gitu. Dia bilang apa? Ntar ya pikir bentar gitu. Dia ngomong gitu? Iya. Terus lu masih pegang tangannya? Ya lepas lah. Harga diri bro. Abis itu mikirnya berapa lama? Nggak sampai 5 menit lah dia. Sebentar banget dong, deket banget dong. Bentar ya udahlah, ayo gitu. Oke. Terus apa? Ada kelanjutannya apa bahasanya? Kita pacaran nih sekarang. Kata siapa? Kata lu? Iya gitu. Dia bilang apa? Hai pacar gitu. Kata dia? Iya gitu. Akhirnya di gunung, di Sentul lah kalian. Disentul. Iya, gue lupa apa namanya. Lupa. Berarti kan banyak orang dong. Sama teman-teman kalian. Kan gue udah nyari dulu. Udah nyari yang sepi di situ. Di batu ada batu. Pokoknya ada air terjun, batu, kita duduk di batu itu. Tunggu deh, lu survei dulu. Survei. Wah,
Respect. Ini kayak orang syuting. Ini ada tim khusus nih untuk nyari-nyari tempat. Survei dong. Tunggu deh, sebelum nembak lu ke Sentul dulu. Gue bakal nembak di sini, gitu. Iya. Wah, gitu. respect. boleh. Bro, Jim Morrison bro. Yo. Enggak bercanda. Wah, gokil. Nah, lu udah nemu nih tempat yang nembak di Batu. Iya. Nah, lu bawa ke Batu itu dengan sambil nyanyi bersenandung. Biarkan ku teguh. sambil jalan tuh Sambil jalan ke Batu itu. Iya gitu. Wah. Saya kira ya udah mau. Akhirnya lagu itu dirilis juga. Dengarkan Anggur Cinta di YouTube. Itu lagu theme song nembaknya Dul ke Tisha. Dirilis akhirnya. Iya, dirilis. Gue ngelakuin itu kayaknya nggak diterima deh kalau gue ya. Karena lu aja kali dulu yang ngelakuin ya. Tiba-tiba gue gandeng orang gitu. Enggak. Anggur cinta, bawa ke Batu gitu. Enggak juga. Wah itu romantis sekali sih. Ya rokok makan gratis. Itu romantis sekali. Dia ini nggak? Dia apa nggak? Nanya nggak akhirnya lu? Kamu bisa menyiapkan ini segala macam? Nanya gitu gak? Enggak ya happens gitu aja udah. Berarti lo sama cewek tuh totally romantis banget berarti. Kalau pacaran tuh pasti romantis sekali ya. Nggak tahu ya. Tapi ya katanya cewek suka cowok bikin lagu gitu kan. Katanya tuh romantis. Padahal ya gue niatnya cuma kadang depan dia nyanyi gitu. Romantis sih enggak yang romantis banget. Tapi ya suka bikin puisi. Ini puisi buat kamu gitu doang. Oke. Kalau merasa romantis gak sih? Nggak tahu ya. Karena yang menilai romantis banget tuh orang lain. Iya. Kalau gua tuh banyak yang nggak bilang gue romantis. Karena gua aja ulang tahun pasangan gua suka lupa. Marah nggak pas lupa? Nggak marah sih, cuma nggak ngomong 3 hari aja. Oh iya. Suka lupa tuh. Akhirnya gue catat di kalender. Tololnya udah catat di kalender, gue nggak ngeliat kalender gitu kan. Suka ada notifikasi kan, nggak gue lihat notifikasinya. Emang gitulah gue tuh suka. Gue lupaan tanggal ulang tahun soalnya. Oh. Bahkan ulang tahun sendiri pun gue juga suka lupa. Oh ya? Iya. Ulang tahun nyokap. Banyak yang nggak gue inget lah soal ulang tahun gitu. Iya. Kayak makanya bilang nggak romantis, tapi bagi gue kayak masa emang romantis dinilai dari situ ya gitu. Iya kadang gue juga bingung gitu. Sama gue nggak suka ngasih bunga. Oh kenapa? Karena menurut gue tuh aneh. Oh. Lu ngasih bunga? Ngasih bunga? Lagi jarang. Gue tuh biasanya ngasih. Gue tuh sekali doang ngasih bunga karena dia mau banget. Akhirnya gue kasih. Tapi gue Kok bisa mau? Nah jadi gini. Gue tuh gak pernah ngasih bunga karena gue beranggapan bahwa kenapa gue ngasih sesuatu yang ujung-ujungnya lu buang. Ujung-ujungnya layu. Iya layu dan lu buang. Seberapa persen sih peluang cewek kita kasih bunga dia akan pupuk dan tanam dengan bagus gitu kan. Terus kenapa kalau gue kasih lu buang itu harus dilakukan? Ya karena ini kan bentuk tanda oke, berarti lu suka dengan simboliknya. Bukan esensi bunga ini gitu kan. Berdebat tuh panjang. Kalau suka simboliknya, oke gue kasih bunga artifisial. Iya, artifisial. Lu suka simboliknya dong. Ya udah gitu. Akhirnya bunga artifisial. Oh. Ya, yang gue sepuh dikit lah, gue warnain. Karena gue nggak tahu dia suka bunga warna biru. Bunga warna biru apa nih? Udah sepuh ya deh, pilok-pilok aja. Iya, nice try. Tapi dia suka dengan simbolik ya ternyata. Tapi nggak tahu. Kalau gue kan sama Tisa saling ngasih bunga gitu ya. Saling ngasih bunga, terus kadang-kadang juga ada tulisannya gitu. Kalau gue malah nggak gue buang gitu. Biarnya layu tapi gue simpen gitu. Oh sampai hitam banget sampai gitu. Hitam gitu kadang gue liatin oh ya dulu kita sempat gini ya, banyak yang udah kita laluin ya gitu. Wih. Terus surat-surat itu gue kumpulin gitu. Kalau gue sih suka di situnya sih. Gitu. Ya. Jadi kadang malah gue jadiin perhiasan di studio juga gitu. Ada bunga layu, keren juga. Tapi bunga kering jadi lucu juga ya kalau buat dipajang ya. Lucu bunga kering lucu, gitu ya.
bukan keringnya, mungkin kalau gue liatnya memorable-nya ya, momennya pas dia ngasih terus waktu itu momennya lagi ngapain gitu. Gue suka apa ya, momennya aja gitu. Termasuk momen ini kali, momen ketika lo membawakan lagu untuk cewek gitu kan. Lu SMP pernah main piano Cintakan Membawamu. Cintakan membawamu. Iya. Ada gitunya nggak? Ada. Maaf ya Tisa. SMP. SMA. Oh, oke. Gue orangnya visual banget ya. Gue pengen tahu tuh kejadian di mana. Lupa ada lagi piano. gua. Pokoknya waktu itu maaf ya Tisa. Iya, masa lalu. Pokoknya waktu itu ada acara ulang tahun salah satu di teman cewek lah di sekolah gitu. Oke, ada keyboard bawa. Hah? Bawa keyboard. Mereka ada keyboard. Cuma udah disoundin dulu ntar nyanyi ya gitu. Malas ya gue nyanyi ya gitu. Terus gue punya ide gitu. Gue ntar gue main piano aja lah. Di sekolah gue juga banyak kok yang suaranya bagus gitu. Akhirnya gue minta ke bokap gue, ayah. Besok ada acara cewek gitu. Ajarin dong Cintakan Membawamu Kembali gitu. Diajarin tuh dari song sampai ref, deng. Oke, thank you ya gitu. Thank you, bla 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 bla. Gue kulik tuh di rumah. Benar tuh pas hari kejadian tiba-tiba gue disuruh nyanyi. Gue kan udah punya rencana kan, enggak gue main piano aja gitu. Akhirnya gue main piano itu temen gue nyanyi gitu. Dapet dah tuh cewek. Dapet tuh gara-gara itu. Iya. Tapi gitu. lu di mic ngomong, "This is song for you." Enggak. Oh enggak. Enggak Kok bisa tahu lagunya itu buat dia? Cewek itu? Hah? Kok bisa tahu cewek itu lagunya buat dia? Tatapan, bro. Jadi gini. Jadi neng lu nggak kemana-mana gitu kan? Oh boleh. Tatapan lah. Tersirat. Ya wanita kan bukan soal yang diucapkan kan. Iya. Tapi perilaku. Iya. Wanita selalu yang tak terucapkan, yang tersirat biasanya dia. Berat Gus Itu gue deh. Pas bokap tahu, lu pengen mainin lagu buat cewek. Tanggapannya apa? Akhirnya gue, kalau boleh membanggakan ya, gitu bukan sombong gitu. Gila, gue aja cuma anaknya gitu bawain lagu ini, dampaknya bisa deket sama satu cewek gitu. Gimana bokap gue zaman dulu ya? Iya, yang punya banyak lagu, gondrong-gondrongnya. Gimana gue bayangin ke situ aja gitu. Iya. Pas lu bilang, "Pah, Dul pengen ajarin dulu lagu Cintakan Membawamu Kembali, pianonya segala macam, Dul mau nembak cewek." Bokap ngomong bukan gitu. nembak cewek. Apa, dapet cewek. Buat cewek. Iya. Bokap gimana? Gen saya nurun. Gen saya nurun dengan sempurna di orang ini. Gua kabut ya. Tapi susah gak sih belajarnya? Lu ngulik tuh berarti tuh malam itu ngulik banget gitu. Kemarin gue di nikahan kakak cuma kan udah lama gak ngulik kan, jadi ada salah-salah gitu. Memang harus fokus banget teng gitu. Iya. Gitu. Termasuk yang interlude-nya yang diomongin sama Baladewa tuh. Iya, pupus. Lu itu salah ya, sampai sekarang salah interlude ya. Iya, bukan salah interlude, salah sound. Salah soundnya. Itu kan harusnya synthesizer gitu. Iya. Harusnya synthesizer. Biasalah grogi main sama Dewa, siapa yang gak grogi kan. Terus udah preset sound ini semua, ada satu lupa keganti synth. Di synth itu di nomor berapa gitu. Nah, nomor satunya tuh punya tuk. Jadi pas baru kau buat remuk seluruh hatiku dulu jalani para keyboard tuk. Nggak bisa ganti lagi. Bunyi tuk. Mau ganti nggak bisa. Ya dulu lah. Mau ganti ke strings. Oh, terus jadi gitar. Katanya Baladewa pada ngomel. Kok gitu sih mainnya? Ya. Kalau chord benar cuma soundnya doang. Soundnya kayak tuk. Ya udahlah gitu, shit happens. Ya udahlah gitu kan. Iya. Tapi kan nggak sekali lu manggung sama Dewa. Iya. Termasuk yang gua nge-MC-in salah satu pensi di BSD.
Itu gue inget banget bokap lagi Sekolah. ya yang gantiin tuh lu. Itu gue nge-MC tuh di Iya, BSD, iya. Dewa sama Ari Lasso. Iya, acara itu. Keyboardnya lu tuh. Iya, Gue di samping panggung nih. Sama kayak Dani ngeliat anaknya. Masuk nih gitu. Ini ya. Tapi itu panggung yang menurut gue salah satu panggung yang emosional lah buat lu ya saat itu ya. Iya banget, Oh, iya. banget. Lu sampai dipeluk kok sama si Ari. Iya. Mas Ari. Iya. Dulu setiap sebelum main tuh punya kebiasaan juga tuh ngunjungin nenek dulu biasanya sebelum gantiin bokap ke rumah nenek gitu. Nanya, ayah dulu mudanya gimana sih, bla 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 bla. Kalau kata anak film apa ya? Metode. Metode tuh yang apa sih? Misalkan lu meranin karakter nih, terus diselamin banget karakternya gitu. Oh, oke. Ya, gitu lah. Oh sampai segitunya lu cuy. Sampai pengen tahu Ya, situasi pada iya zaman dong, itu. Iya dong, harus gitu dong kan. Maksudnya kan gantiin sebuah peran kan bukan hal yang sembarangan gitu. Kita harus tahu sejarah orangnya, sejarah bandnya. Makanya gue tuh kadang mama bokap gue tuh memahami bokap gue tuh emang nggak bisa sebagai anak pada bapak pada umumnya gitu. Akhirnya untuk memahami bokap gue ya emang harus ada perspektif seninya gitu. Ya bokap gue emang otentik orangnya gitu, legend otentik menurut gue ya. Gitu. Ya, akhirnya ya dipelajari ya, biar siapa tahu pas gue gantiin apa ya ada apa ya, ada auranya lah gitu. Ada auranya bokap gitu. Sampai minimal. ketika lu bawain salah satu lagu pas lagi bokap nggak ada lu keyboardin, lu sempet emosional tuh. Ya nangis. Itu tuh yang nonton sih juga berasa tuh vibe-nya tuh merinding gila. Wah ini gila sih nih. Ini deep banget sih nih. Dan situ tuh lu gimana tuh lu, biar ritmenya masih kejaga, lu nya emosional, apa yang lu lakuin cuy? Justru pas nggak tahu ya, pas momen itu di mana Malaysia ya. Iya. Aku sering gimana pernah tuh nangis tuh sering kalau lagi manggung. Justru kalau aku malah nganggapnya itu trance banget tuh, puncak trance ketika kalau di Malaysia itu ya jadi udah nyatu banget. Jadi ya udah otak udah nggak mikir, tangan gerak sendiri, hati udah gerak sendiri, nyatu semuanya semua. udah nyatu semuanya. Jadi ya Somar Lasuk dari belakang meluk gitu kan. Wah, itu emang momen yang nggak terlupakan lah sampai sekarang gitu. Ya. Itu berapa show tuh lu banyak ya? Gantian? Banyak lumayan. Iya pas bokap lagi sekolah ya. Kalau nggak lu siapa yang keyboard? Nggak tahu deh, nggak tahu. Kadang sekarang Om Edot. Om Edo. Ya. Om Edot tau nggak Om Edot? Om Edo tuh gue pernah ketemu deh kayaknya deh. Oh iya. Itu Om Edot. Mana? Bercanda. Waktu pandemi kan gue sering ke tempat lu tuh. Iya. Waktu pandemi gue sering ke tempat lu tuh, ngadu PES sama A, ngadu PES sama FIFA. Iya. Iya, mereka jago-jago banget. Gue juga jago loh. Serius lu? Iya gue. Tim apa lu? MU lah. Cuy. MU cuy. Gue bilang. Kenapa MU cuy? MU itu simbol kesabaran bro, simbol kesetiaan bro, simbol solidaritas, simbol percaya proses, simbol kuatnya mental ya kan MU tuh. Sekarang penyerang siapa sih depan MU? Sekarang yang baru datang Kunha kan, Matius Kunha. Oke. Sekarang kelas main berapa sih MU? Enggak, gue nggak tahu, gue pengen tahu. Kemarin berapa ya, 15? Oh masih bisa lah kekejar. Kan sekarang udah baru kan. Iya. Lagi mau datengin Brian Bemo katanya tuh. Nggak tahu. Main FIFA juga pakai MU. MU nggak bisa kelain hati gue. Gitu. Lu FIFA FC 25 main nggak sih? Sama kayak cewek gue nggak bisa kelain hati. Prats. Lu FC 25 main kan? Main FC 25. FC 26 katanya keren nih. Iya, bisa open world gitu. Hah? Bisa open world. Open world. Iya ya. kayak 2K, NBA 2K. Jadi bisa open world, bisa kita jalan-jalan, tanding gitu-gitu. Nantang-nantang orang, itu keren tuh. Iya. FC 26 tapi belum keluar. Gosipnya sih gitu. Gue tuh main banget FIFA. Oh iya, mesti lawan kita. Wah boleh, tapi tim gue anak rental ya, Madrid.
Ya kalau gitu gue PSG. Tim gue tak rental banget Madrid. Kalau gitu gue PSG lah. Oh enggak Deng, gue lagi suka pakai Liverpool sekarang. Oh Liverpool. Iya. Oke sih Liverpool sih. Gue Oke, lagi oke. suka Iya, pakai iya, Liverpool iya, sekarang. iya. Tapi gue suka sama Tapi Nunes. sebenarnya apa? Sebenarnya apa dukungnya? Gue nggak tahu. Oh. Gue nggak ada klub favorit. Iya iya. Gue tuh dulu ya. Dulu klub favorit gue adalah ketika Ibrahimovic berada. Di Milan atau Misalnya Oh, di Milan, ketika di- Milan. oke. Kalau PSG. Kalau lagi di Barca, gitu-gitu. Jadi selama Ibrahimovic ada, Inter. Oh pas Iya, zaman iya, Inter gue iya, suka iya. banget. Ya Jadi Mourinho nggak ada- ya Mourinho. Iya, jadi nggak ada yang klub favorit banget gue. Lu MU. MU dari dulu. Wah, bener berarti penyabar. Berapa musim deh. Awalnya gue Milan. Gara-gara ngeliat Gattuso. Dan ini orang keren banget yang ngajakin berantem orang. Yoi, gabungan tukang somai. Iya. Itu kalau misal Milan main tukang somai pada ngumpul tuh orang Iya, iya, Gattuso. iya. Asosiasi tukang somai dia. Gattuso. Gattuso galaknya sih kacau. Galak. Lihat dulu kan zaman-zaman ada siaran pagi itu. Siaran ulang pagi-pagi tuh ngeliatin, keren juga ya Gattuso. Terus lagi main PS, biasa lagi main PS, masih kecil lah. Main PS terus bla 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 bla. Pakai Milan, sama Al diracunin kakak Al. Iya. Ngapain pakai Milan, pakai MU aja gitu. Oh iya ya udah pakai MU. Asik juga zaman itu masih PS3 itu masih tahun berapa PS3 lupa. berarti ini dong penyerangnya ini apa? Lupa Mr. lah. Roy. Masih zaman itulah, masih zaman Isra udah nggak ada, sorry. Oh, ini Rooney. Barbatov. Iya era sebelumnya. Tevez tuh. Oh, Tevez. Iya, sebelum ke Terus- City ya dia. Iya era itu. Terus pakai MU. Wih asik juga ya MU, ada Ronaldo dulu kan. Iya. Ronaldo kan idola sejuta anak SD lah. Yoi, Ronaldo. bener, make gituan. Terus bangun pagi nonton siaran ulang si Paul Scholes tuh. Dengerin depan nendang apa? Lihat Free kick. dia dari jauh tuh ke Barca. Pas lihat gitu. Wah, keren juga ya Paul, akhirnya MU di situ. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Maupun orang-orang ngecengin lu bodo amat. Bodo amat MU bro. MU bro di hati. Dia musim terburuk masih dapat trofi loh tapi musim lalu ya. Iya. FA Cup tuh lawan City. Cuma sayangnya kemarin kalah kan lawan Spurs kan. Iya. Sekarang mulai baru ya season. Mulai season baru. Pemenangnya siapa kemarin sih? Kemarin Liverpool. Udah sama Liverpool nih ya? 2020 nih. Kita lihat musim depan nih. Wah bisa lah MU juara 1 lah kayaknya ya guys. Lu antara L sama Al jagoan siapa? Jago semua sih bang. Serius. Lu kalau menang, kalau mereka kalah apa menang lu? Menang kalah. Oh, Udah beda. Kalau imbang-imbangan gua juga. sukanya mainnya ini apa tiki taka. Oh, bagi-bagian. Ya bagi-bagian. Si Al jauh banget tuh Al tuh. KKL juga jago. Dia modern football lah ya. KKL lebih ke kick and rush kalau dia. Pokoknya sprint goal. Gue main sama dia tuh kena bobol berapa kali sama L tuh. Gokil Iya nih. dia lari mainnya kick and rush dia. Iya, tiba-tiba udah depan ya bola. Iya. Si L tuh. Lu kalau sama mereka tuh masih cium tangan? Masih. Itu emang kultur yang sengaja dibentuk oleh keluarga atau emang lu mau aja? Emang gue mau aja kali ya. Hmm. Maksudnya menandakan apa ya, sopan santun. Maksudnya status akunya adik gitu. Sebenarnya karena gue sering liat bokap tuh kok orang yang lebih tua cium tangan juga gitu. Oh, oke. Akhirnya sampai sekarang gitu. Akhirnya ya udah gue ketemu kakak cium tangan gitu. Oke. Selalu lah gitu. Adab ya. Adab. Dan lu menjunjung tinggi adab. Sangat masih alhamdulillah masih di tengah era yang sekarang kayaknya branding lebih penting daripada adab ya. Betul. Dan lu masih menjunjung itu. Iya masih. Mereka risih gak sih kalau dicium tangan gitu enggak? Nggak tahu. Gue cuma bungsu kali ya, bawaan bungsu gitu. Bungsu nggak jadi deng. Gue sekedar cium tangan, cium pipi mereka tuh udah happy banget gitu, udah happy gitu, mengobati rasa kangen lah. Ya, apalagi abang lu paling gede udah menikah. Iya kemarin. gitu. Jadi terlalu banyak kenangan indah kan dulu nih. Iya. Pada saat momen Al menikah, ada berapa pertanyaan? Kapan nyusul? Ngitungin gak lu? Agak lagi. Tapi banyak. Agak.
Banyak. Apa jawaban lo? Ya mohon doanya setepatnya lah insya Allah. Karena kalau cepat nggak baik juga kan, cepat tapi nggak tepat nggak baik juga gitu. Jadi setepatnya adalah mohon doanya. Ada obrolan dulu gak sih? Kayak lu nggak boleh ngelangkahin gue dulu ya, ada gitu-gitu gak sih? Enggak. Cuma di keluarga tuh ada beberapa yang percaya nggak boleh 1 tahun yang sama, tahun Islam yang sama gitu. Mesti tahun depannya. Atau tahun Jawa gitu. Nah tahun depannya giliran siapa? Mohon doanya. Kalau bokap santai ya sih? Santai Dia mah santai gitu. banget. Santai banget. Nggak pernah yang abis ini L ya, abis ini Dul ya, atau kalau mau duluan. Santai dia. Untungnya aku hidup di keluarga yang penting kalian happy gitu sih. Jadi kita nggak pernah dituntut harus ini harus itu. Yang penting kalian bahagia gitu. Gue sangat suka dengan ngobrol sama bokap lu ya. Ketika gue lagi ke tempat lu main gitu kan. Kalau gue nyolek soal musik aja, panjang tuh sama dia tuh. Iya. Oh itu ngobrolin Toto. Panjang tuh. Iya. Panjang sama dia tuh. Iya. Ini Varya, jadi dia ngobrol sama dia tuh tidak pernah kehabisan topik. Seru emang seru banget. Politik apa segala macam tuh dia tuh banyak banget dan oke juga ya. Bahkan banyak banget knowledge yang gue tahu soal musik dari dia. Apalagi koleksi kan gila tuh. Ngomongin soal Queen mah udah dia mah udah hatam banget dia ya. hatam. Sampai lu pernah lihat dia nangis pas konser Queen ya? Iya. Dia pernah tiba-tiba nonton konser di Singapura kalau nggak salah ya. Dia nonton Queen tiba-tiba nangis gitu. Lucu. Pas lagu apa aja? Dari awal. Ya mungkin dia ngefan banget kali ya sama Queen ya. Terus bokap gue nangis, lucu amat nangisnya gitu. Sambil nyanyi kayak bocil gitu. Iya, lu ngeliat di situ tuh. Ngeliat gitu. Ya namanya ngefans kali ya. Gue sayang yang gue ngefans udah mati semua. John Lennon, Kurt Cobain mati semua. Udah mati. Paling terakhir gue nonton yang gue sampai histeris nonton apa ya? Tame Impala paling. Tame Impala. Itu pun mau nangis gimana gitu kan. Bawaannya joget. Apa musisi yang pengen banget lu tonton live? Band atau solo atau siapa? Luar ya? Iya. Kalau luar, ini yang di September ada 3 band nih, Smashing. Oh iya. Smashing, Muse, Foo Fighter. Ini lagi insya Allah lagi nyari tiketnya. Itu 3 band yang emang berpengaruh banget juga di hidupku pribadi tuh. Aku main piano karena Matthew Bellamy. Gitu. Oke, karena Muse. Ya, Foo Fighters dia drummer Nirvana. Gitu. Smashing Pumpkins aku banyak apa ya, cerita sentimental pribadi lah sama nih band gitu. Kenapa? Smashing Pumpkins ini dia kan apa ya, album Melancholis and Infinite Sadness itu banyak lah apa ya, dia kan lirik ke dalam kena sama lu lah ya. Dia kan secara sama Nirvana, tapi pas aku ngulik Smashing itu ternyata lebih apa ya, lebih secara lebih luas aja gitu. Aku punya kenangan sama si Try itu. Oke. Aku nangis nonton video klip Smashing yang Try itu. Oh iya? Iya. Oh. Tahu nggak? Atau ya? Try itu yang mana sih? Try to hold on. Video klipnya gimana? Yang 2 cowok cewek. Terus ada I love you daddy, yang dia traumanya dia masalah. Oh, lu nangis di situ. Wah, nangis banget tuh. Sampai dia si Billy Corgannya juga nangis darah di video klip itu kan. Gila nih video klip. Kalau Foo Fighter kan emang lu suka Nirvana. Iya. Sambil dulu suka juga bentuk gitu. Backdoor. Iya, Backdoor. Masih ada gak sih Backdoor? Udah gak ada. Kan ganti nama jadi Coder tuh, Backdoor tuh. Oh, personalnya sama. Ganti akhirnya ganti semua. Soalnya yang lain pada nggak konsisten gitu. Iya, tapi Backdoor tuh Nirvana banget ya, silver chair Nirvana lah ya. Iya, zaman 2014 lagi gila-gilanya Nirvana. Iya, lagi grunge di situ kan. Lu tuh vokal dan gitar. Awalnya bass. Karena awalnya gitar nih. Bass dulu. Akhirnya jadi main gitar. Terus karena zaman itu susah nyari main bass yang mainnya tuh picking terus ngerok. Mainnya apa ya, ngerok ya? Ya gini kan bukan fingering ya, gini ya, pakai pick ya? Iya, dua-duanya sih nggak jadi soal, asal ngerok gitu. Oke. Apalagi di usia aku akhirnya, ya gue main bass aja dah gitu. Akhirnya bikin Backdoor. Tapi kan bass alat pertama yang lu bisa kan? Ya, bass diajarin bokap tuh. Masih ingat tuh sampai sekarang diajarin. Lagu apa?
Bukan lagu, cara mainnya. Jadi kayak dang. Oh, apa nge-slap gitu. Slap temponya tuh masih inget banget tuh. Bokap yang ngajarin. Dan itu pas di laki-laki lu main bass. Main bass. Itu kan laki-laki tuh lu bass, Al tuh Gitar. L drum. Yang nyanyi Semuanya. Dulu sempet ada Desel saudara sama Raffi, tapi mereka harus sekolah gitu ya. Kayak dulu ada 2000-an pas 90-an ada grup namanya Hanson. Gondrong-gondrong bertiga adik kakak kayak gitu-gitu tuh. Laki-laki. Wah, sampai sekarang cuy yang Superman kalau karaoke di kafe, lagu lu masih dibawain itu. Aku masih gila. Gue kira pada lupa lu. Kadang alhamdulillah. Kira pada lupa. Itu baru berapa lu cuy, bos laki-laki tuh cuy? 9 tahun habis sunat pokoknya. Habis sunat. Masih basah tuh. Masih borokan. Jahitan belum kering. Masih pakai kelapa isinya. Iya. Oh enggak ya, itu gua doang kali ya guys. Kayak jadi orang kaya nggak pakai kelapa ya. Udah laser bro, saya pakai bengkong. Lu 9 tahun habis sunat tuh. 9 tahun gue disunat. 9 abis sunat langsung bikin band tuh. Terus untungnya ya seneng aja untungnya gitu. Jadi nggak merasa tereksploitasi atau apa gitu. Untungnya seneng gitu. Nah itu tuh yang salah kaprah juga ya. Wah ini Ahmad Dhani mengeksploitasi anak-anaknya. Padahal mereka juga seneng juga ya. Gue ngobrol sama El juga malah juga enggak. Gue emang demen musik kok. Emang demen gitu. Dari kecil. Nggak ada eksploitasi gitu. Lu nggak merasa ada eksploitasi di situ kan? Enggak. Ya toh pun apa ada niatan mengeksploitasi ya kita seneng kok gitu. Kecuali kalau mengeksploitasi yang nggak disenengin itu kan beda lagi gitu. Betul. Nah untuk Kodir, ke depan lo pengen bikin apa lagi nih? Akankah tetap psychedelic atau berubah nih? Kalau Kodir mah gue nggak mikirin industri, udah banget itu. Udah ya senang-senang aja gitu. Pasti masih psychedelic, masih aneh-anehan gitu lah, masih rock, grunge, masih gitu-gitu. Single-single baru akan ada? Akan ada, cuma sekarang lagi nyari gitaris dulu. Oke. Gua aja dah. Gak bisa. Gak bisa gua. GCD doang ntar kuncinya. Oh lagi nyari gitaris nih. Lagi nyari gitaris. Kriteria gitaris untuk Kodir kayak gimana? Ya jago relatif. Iya, yang enak aja pokoknya. Yang mainnya soulful gitu. Kalau jago banyak gitu. Jago banyak. Akankah harus seumuran dengan lu? Iyalah pastinya. Pastinya. Maksimal 97 lah gitu. Iya. Pastinya gitu. Nanti kalau udah ketemu gitaris lu bikin single lagi. Tapi lagi. Materi udah ada loh. Udah banyak. Tinggal di take. Apa udah di take? Tinggal di take. Wah, kita tunggu nih Kodir. Tepuk tangan buat Dul Jalani. Mantap. Oke, sekarang kita masuk ke STMJ. Subscriber tanya, mari jawab. Yang pertama, Hafiz Hubay, gimana rasanya punya ayah yang satu kaya dan satu lagi kaya banget? Jadi lu kadang-kadang gue mikir jadi dia enak nih kalau THR ada banyak yang kasih. Gimana itu rasanya? Gimana rasanya punya ayah yang satu kaya, satu lagi kaya banget? Ya alhamdulillah. Iya, disyukuri aja ya. Disyukuri dong. Iya, tapi kan kita tadi sempat cerita. Lu ada yang saldo lu 0. Iya, yang banyak orang nggak tahu. Iya, tapi itu kan karena emang gue pengen belajar mandiri. Betul. Bukan karena tidak dikasih. Iya. Tuh, Hafiz Hubay ya. Disyukuri lah. Syukuri aja, Hafiz. Gue tuh kadang nggak tahu ya. Gue ngeliat orang yang kaya beneran ya. Kalau ketemu orang kaya beneran, nggak ada loh mereka yang happy. Wih, nggak ada. Banyak banget masalah ya. Pasti banyak banget masalah. Soal yang kaya beneran ya. Keuangannya mungkin kantornya kali, apanya gitu. Banyak banget masalah gitu. Lu berpikir gak sih, gue gak pengen kaya banget deh, gue pengen cukup aja deh. Cukup aja lebih enak gitu. Kalau ya kaya banget sih, siapa yang nggak mau ya kalau munafik. Tapi kalau untuk jadi tujuan hidup, kayaknya nggak deh. Uang kan semakin dikejar semakin lari katanya ya. Betul. Dan rata-rata banyak yang kayaknya diomongan doang gitu. Yang kayak bluffing. Aku udah ketemu banyak orang kaya, yang kaya beneran dikit. Dan rata-rata yang kaya beneran tuh hidupnya pasti ada aja masalahnya. Dan gak flexing di sosmed ya. Kalau yang kaya beneran nih. Rata-rata ya. Rata-rata enggak. Rata-rata enggak gitu. Dan cash biasanya kan. Oke.
Lu kalau kaya banget bukan tujuan hidup lu lah. Kan lah, ya uang bukan tujuan hidup lah gitu. Kalau bonus dari kerja keras kan uang. Ya bonusnya sih, tapi harus kaya aja sih. Ya harus kaya aja gitu. Oke, berikutnya. Si Bila 34, dulu ajarin dong caranya ikhlas, berlapang dada, menerima keadaan dan tetap tumbuh jadi orang yang baik. Wah, ini deep banget ya. Ajarin caranya ikhlas, berlapang dada, menerima keadaan dan tetap tumbuh jadi orang yang baik. Ikhlas tuh ilmu yang Ini sangat udah mahal. mulai filsufin. Iya. Tapi ikhlas tuh ilmu yang sangat mahal loh. Gampang diucapin, dilakukan sulit banget. Nggak tahu ya, aku juga nggak tahu aku orang baik atau bukan. Tapi emang susah jadi orang baik zaman sekarang tuh. Mencoba bukan jadi orang baik. Susah menjadi berusaha menjadi orang baik zaman sekarang susah gitu karena Pasti ada sisi salahnya. bukan karena banyak manfaatin juga gitu. Oh. Tapi pada akhirnya kembali ke niat ya gitu, kembali ke niat. Gue percaya tugas gue di kehidupan tuh cuma berusaha menjadi baik aja kok. Adapun yang lain-lain tuh bonus lah gitu. Dan emang harus latihan gitu. Misalkan gue buat baik ke lu nih, terus dihianatin gitu, itu kan harus lapang dada juga gitu. Membalas apa? Tusukan dengan ketulusan gitu ya. Aduh, itu berat. Itu emang susah jadi orang baik gitu. Iya. Jadi jawabannya nggak ada, jawaban belajar terus aja jadi orang baik. Iya, tuh belajar aja udah. Karena nggak ada ujungnya kalau nggak ada ujungnya, iya, nggak ada ujungnya. nggak ada ujungnya. Tuh si Bila ini karena lagi masalah keluarga nih si Bila nih. Doakan cepat selesai si Bila. Oke, berikutnya. Si Tifa 335 dulu pernah kepikiran buat ngelurusin rambut gak? Di smoothing gitu. Pernah gak sih dulu? Udah Pernah? pernah. Gara-gara lihat siapa? Pasti lihat musisi kan lu? Iya lihat si John Lennon. Oh, John Lennon, pengen lurus. Pengen lurus tapi nggak cocok lah gue. Kayak Tom Hanks. Itu kapan cuy? Lu Sering lurusin rambut? kadang-kadang. Ini ya dilurusin di blow ya namanya. Iya, ya, di apa dicatok gitu ya. Dia dicatok Iya. terus nggak tahu gue namanya apa di blow ya, dicatok terus kayak Tom Hanks. Oke, berikutnya. Sakti, gimana experience pas abang lu nikah? Dan kira-kira lu bakal ngelangkain L nggak secara lu pacaran lebih lama? Experience kalau aku tuh unik bang di nikahan bundaku, di nikahan kakak Al, aku nggak nangis tapi aku selalu nangis malam sebelumnya. Oh, kenapa? Nggak tahu. Aku baru 2 kali menyadari kok gue gini ya. Pas udah acara Enggak. malah nggak nangis gitu. Apa karena lu nggak pengen dilihat orang-orang? Nggak juga. Mungkin karena ya itu biasanya kalau malam-malam kan terlalu Overthinking. banyak kenangan gitu. Ya terlalu ini sih maksudnya terlalu banyak kenangan yang indah terus melepaskannya ke orang gitu. Ya lebih ke situnya aja sih. Terus kira-kira ini kalau ini jawabannya mohon doanya. Iya, doanya aja udah, doa yang bayar-bayar aja ya. Iya, Tapi sih dulu malam-malam tuh sering kali emang rentan sih ya. Rentan sekaligus menyenangkan. Kadang-kadang kita nggak tidur. Anjing, kepala gue penuh lagi. Kadang-kadang gue punya ide gue tulis gitu. Iya. Jam 1, jam 2 gitu. Terus overthinking juga. Kadang-kadang suka nyebelin tuh dapat gitu. Nyenanginnya adalah sering kali ide yang datang tuh brilian. Iya. Iya, lu juga mengalami. Mengalami banget. Lu kalau nyiptain lagu, bikin musik malam. Kadang nggak bisa tidur nih bang. Tenang gitu ya. Ya gitu biasa OVT ya. Kekuatan anak Gensi ya. Yoi. OVT terus apa? Burnout. Yoi. Gensi banget. Overwhelm. Ya. Overwhelm. Insomnia gitu lah. Yoi. Terus ya udah kadang ya ngerokok gitu, cuma duduk, paling baca buku atau apa. Tapi kadang-kadang di situ main gitar, bikin lagu gitu. Ide-ide banyak brilian memang muncul di malam ya, di malam. Lu berarti nocturnal nggak juga? Apa sorry? Ya, malam-malam kehidupan lu malam Oh doang. iya nocturnal banget. Oke. Cuma ini lagi belajar. Tidur cepat. Capek juga begadang mulu. Iya cuy, besoknya lemes. Iya. Kalau begadang mulu. Tuh Sakti ya, aman ya. Berikutnya sudah, Dul. Kita tunggu karya-karya dari Kodir berikutnya. Siap. Ya, salam buat Thank you, teman-teman dari thank you, Kodir. thank you. Musik lu keren banget. Thank you, amin, Ini gue amin. langsung ngomong depan orangnya, mantap. Tiap penyiar tuh sangat kaya. Musik lu Iya, sangat thank you, kaya thank you, dan thank soundnya you. dapat banget.
Thank you. Buat teman-teman silakan dengerin Kodir, kalau nggak percaya apa omongan gua, biar lu nilai sendiri. Best pokoknya. Dul, lagi ya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Dul, terima kasih semua yang udah nonton PWK. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye semuanya.